Nah, ini pengguna BBM Pertalite siap-siap ya, karena penjualan BBM subsidi itu akan kembali diperketat pada akhir tahun ini. Rencananya masyarakat desil 9 dan 10 ini kategorinya ekonomi atas ya, tidak boleh lagi beli Pertalite. Penjualan BBM subsidi Pertalite bakal lebih diperketat pada akhir tahun ini. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenke Selasa lalu. Purbaya menjelaskan pembatasan penjualan Pertalite bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nantinya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Namun untuk sepeda motor dipastikan tetap boleh mengisi BBM Pertalite. Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 10, 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Jadi menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Bahlil menyebut selama ini masih banyak kelompok masyarakat ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi, termasuk kategori desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Akibatnya negara harus menganggarkan subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kebijakan pembatasan berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, subsidi berdasarkan desil tepat sasaran atau justru ganjil. Nah, penjualan BBM subsidi akan kembali diperketat. Kelompok masyarakat desil 9 atau 10 ini kategorinya ekonomi atas. Ini nantinya tidak boleh lagi membeli Pertalite. Apakah aturan ini menjadi solusi agar subsidi tepat sasaran atau justru membuat masyarakat semakin tak nyaman? Karena sekarang kan yang menengah aja katanya udah turun nih levelnya ke kelas bawah. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada Mbak Niti Emiliana, dan juga pengamat ekonomi energi UGM, ada Bang Fahmi Radi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Niti, Bang Fahmi. Waalaikumsalam. Ya, dengan Juno di studio, terima kasih. Dan pemirsa, sebelumnya kami juga sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Kementerian SDM, namun belum bisa bergabung karena semuanya masih sibuk nampaknya. Nah, saya izin ya Bang Fahmi, saya ke Mbak Niti dulu boleh? Ya, Mbak Niti, ini kalau dari perspektif konsumen ya, bagaimana YLKI melihat rencana pembatasan Pertalite ini, Mbak Niti? Ya, sebenarnya dari kacamata perlindungan konsumen, tujuan dari subsidi tepat sasaran ini sebenarnya adalah prinsip yang sah. Jadi memang ini upaya pemerintah agar subsidi itu tidak bocor kepada kalangan yang memang sebenarnya mampu. Dan ini kan sebenarnya karena sumber daya negara seharusnya memang diprioritaskan pada masyarakat yang memang membutuhkan. Namun memang prinsip dari perlindungan konsumen ini juga jangan sampai upaya memperbaiki ketepat sasaran ini juga menimbulkan ketidakadilan yang baru. Karena memang salah satu tolak ukurnya itu adalah desil, di mana desil ini sebenarnya kan kayak halnya status sosial ekonomi, sedangkan status sosial ekonomi masyarakat itu sangat-sangat dinamis. Ya. Dinamisnya itu mungkin hari ini ada kemampuan yang lebih, tapi mungkin besok hari ataupun minggu depan ada kemampuan yang kurang karena mungkin ada tunggakan ataupun ada kebutuhan yang lebih, atau misalnya ada pemecatan dari pekerjaan dan segala macamnya. Maka dalam hal ini secara akurasi data ini juga benar-benar harus diperhatikan bagaimana keadilan sosial ekonomi masyarakat ini benar-benar harus akurat. Jadi perlu ada mekanisme koreksi dan juga data ini perlu diperbaharui secara berkala gitu ya. Dan
ketika memang konsumen yang masih membutuhkan Pertalite kehilangan aksesnya hanya karena kesalahan ataupun keterlambatan data ini akan menjadi persoalan yang baru. Oke. Jadi siapa yang menerima subsidi dan juga bagaimana. Mbak Niti, ada cara lain nggak sih untuk kita memilah-milih ini kan, karena seperti yang saya sebutkan di awal bahwa memang kan kondisi ekonomi tadi dinamis sekali, yang menengah pun bisa turun sebenarnya ya levelnya dengan kondisi tadi ada PHK segala macam. Ada cara lain nggak menurut Anda yang juga lebih detail dan memang tepat, tidak hanya berdasarkan desil misalnya, Mbak? Iya, makanya perhitungan dari sosial ekonomi itu desil itu juga patut untuk diperbaharui. Ini kita mungkin mengingat dari penggunaan data DTSEN yang kemarin ada penonaktifan secara massal dari BPJS Kesehatan ya. Kemarin aja itu secara transisi menimbulkan polemik yang besar dengan catatan tidak ada hak atas informasi yang jelas untuk transisi dan juga mereka tidak tahu mereka itu di desil berapa gitu. Dengan alasan desilnya itu perhitungannya seperti apa, penggajiankah, pengeluarankah, pemasukan atau tanggungan-tanggungan yang lain gitu ya, dasarnya seperti apa. Jadi prosesnya itu seharusnya memang tidak serta-merta langsung di-cut semuanya. Tapi dasarnya adalah konsumen itu harus diberikan informasi terlebih dahulu terkait desilnya. Lalu juga apa haknya dan juga terkait dengan bagaimana mekanisme mereka mendapatkan hak akses subsidi tersebut gitu. Jadi tidak boleh langsung dilakukan secara massal. Ya, sepihak juga gitu. Oke, baik. Menarik. Selanjutnya saya ke Bang Fahmi. Bang Fahmi, kalau kita baca ya niat pemerintah untuk mengurangi kebocoran subsidi dengan menyasar tadi desil, beberapa desil secara hitungan energi dan fiskal. Menurut Anda kebijakan ini baguskah atau ada dampak tertentu menurut Anda, Bang Fahmi? Nah, upaya untuk membatasi pembelian BBM subsidi agar tepat sasaran, saya kira itu sangat tepat gitu ya. Tapi ini beberapa kali diwacanakan dan akan terapkan, tetapi kan selalu gagal. Kalau kemudian sekarang menggunakan mekanisme desil 9 dan 10, saya kira juga sangat tidak tepat dan sulit diterapkan gitu ya. Tadi misalnya Mbak Niti mengatakan proses keadilan tadi, karena desil 9-10 ini kan dinamis gitu ya, sehingga ini akan selalu berubah. Nah kemudian yang kedua, bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana petugas SPBU itu mengetahui bahwa dia desil 9 atau desil 10 gitu ya. Ini sama juga dengan sebelumnya pernah akan diterapkan berdasarkan CC kendaraan sepeda bermotor. Ini juga akan sulit diterapkan di lapangan gitu ya. Nah menurut saya ada cara yang cukup sederhana dan bisa langsung diterapkan gitu ya. Jadi menurut saya yang boleh membeli BBM subsidi Pertalite atau juga solar itu yang pertama adalah sepeda motor. Saya kira sepeda motor itu layak untuk menggunakan BBM subsidi gitu ya. Ojol sekalipun saya kira dia layak. Nah kemudian yang kedua kendaraan angkutan orang dan angkutan barang. Nah dengan kriteria yang sangat sederhana itu dengan mudah SPBU akan mengimplementasikan tadi kalau sepeda motor, angkot plat kuning, truk dengan 8 roda tadi itu boleh. Di luar itu maka tidak boleh diberikan untuk membeli BBM subsidi. Itu saya kira sangat sederhana dan itu bisa diimplementasikan dan saya kira itu mencapai rasa keadilan gitu ya. Nah di luar tadi khususnya pemilik mobil pribadi gitu ya, maka dia tidak boleh membeli BBM subsidi dan harus berpindah ke Pertamax. Itu barangkali yang bisa segera diterapkan gitu Mas. Iya, menarik Bang Fahmi bahwa ketika kita bicara cara yang sederhana ya tadi sepeda motor, angkutan umum itu pasti harusnya diperbolehkan untuk Pertalite, sementara kalau kendaraan pribadi ya harus mau nggak mau harus beri Pertamax. Nah saya ke Mbak Niti bahwa ada cara yang sederhana loh Mbak, sebenarnya simple yang dibilang Bang Fahmi juga, dan mungkin sebagian kita berpikir ya kenapa enggak, kenapa ada cara yang menurut Anda cara seperti ini bisa diterapkan nggak sih daripada kita pakai desil 9-10 yang let's say ini kan abu-abu sekali, saya pun belum tentu masuk 9-10 atau teman-teman saya sebenarnya. Iya, memang Indonesia ini kita tahu lah data itu
sumbernya dari A, B, C aja terkadang Ya. berbeda-beda. Validitas datanya itu berbeda-beda. Dan ini pun desil ini sebenarnya desil dan juga data pengeluaran per kapita kita kan sebenarnya beda. Pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa itu pun juga beda. Nah, validasi dan pemutakhiran data itu sebenarnya yang harus menjadi kunci dan cross check-nya. Tapi sebenarnya karena ini negara juga harus mengingat bahwa fokus dari negara itu bukan hanya untuk mencegah orang mampu menerima subsidi, tapi juga harus memastikan bahwa setiap masyarakat juga membutuhkan itu, yang membutuhkan itu juga memiliki akses yang sama. Dan juga berdasarkan dari kebutuhan masyarakat dan juga ketersediaan. Misalnya Pertamax-nya lagi kosong, hanya ada Pertalite, sedangkan dia desilnya yang tinggi. Terus masa nggak boleh beli Pertalite karena misalnya Pertamax-nya lagi kosong atau lagi pengisian? Itu kan sesuatu hal yang sekiranya perlu dipertimbangkan juga, bahwa kebutuhan masyarakat dan juga sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang sama. Jadi bukan serta-merta data desil ini menjadi data yang mutlak seharusnya ya, bukan menjadi data yang mutlak untuk menjadi pendistribusian atau pembatasan hal tersebut, karena mencegah orang yang mampu membeli subsidi itu sebenarnya prinsip untuk tepat sasaran, tapi negara juga jangan lupa bahwa setiap masyarakat itu juga membutuhkan akses BBM tersebut. Oke, tapi Mbak kalau hitung-hitungannya Mbak Niti ya, yang konsumsi Pertalite ini kelompok desil 9-10 ini porsinya besar nggak sih Mbak, atau sebenarnya nggak terlalu besar? Ya, itu sebenarnya yang menurut saya yang punya data nanti dari Pertaminanya ya. Tentu kami tidak punya data secara besar seperti itu, secara rigid dan kaku. Tapi memang ada prinsip konsumen itu juga harus memiliki kecerdasan dan kesadaran. Di mana mereka ketika mampu, seharusnya mereka secara sadar tidak untuk membeli BBM subsidi, karena itu adalah hak masyarakat lain yang butuh, yang sekiranya butuh gitu, yang sebagai BBM tepat sasaran tersebut. Oke. Gitu. Baik, Bang Fahmi, kalau pertanyaannya gini Bang, kan konsumsi Pertalite kelompok yang ekonomi atas nih kan kalau dinilai besar nggak sih Bang sebenarnya, atau memang angkanya nggak terlalu besar? Jadi kalau ada pembatasan di angka yang tidak terlalu besar ini, signifikan nggak kebijakan ini? Nah, saya kira konsumen yang ke Pertalite itu kan cukup besar gitu ya. Baik. Nah, belum lagi ditambah misalnya sekarang ini kan disparitas harga Pertamax dan Pertalite itu kan sangat menganga gitu ya. Nah, itu akan mendorong juga migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite, sehingga beban subsidi untuk Pertalite ini akan semakin membengkak, kuotanya bahkan bisa jebol. Tadi misalnya antrian di mana-mana itu terjadi karena Pertalite-nya jebol disebabkan tadi perpindahan tadi gitu ya. Nah, sehingga memang perlu ada pembatasan penggunaan BBM subsidi khususnya untuk Pertalite tadi. Dan selama ini selalu diwacanakan yang berkaitan dengan mekanisme dan selalu gagal gitu ya. Dulu misalnya menggunakan My Pertamina sudah diuji coba, ternyata gagal juga. Menggunakan kriteria CC misalnya, ini juga sulit diterapkan. Bagaimana petugas akan ngecek CC-nya tadi, pakai barcode, masih juga ada yang tidak berhak dapat barcode juga itu ya. Karena mekanisme tadi, maka tadi saya usulkan secara sederhana, yang penting pembatasan ini dapat diterapkan lebih dahulu itu ya. Maka tetapkan saja sepeda motor, kemudian angkot, dan juga truk yang mengangkut kebutuhan pokok tadi. Nah, itu cukup sederhana dan petugas SPBU dengan mudah mengenalinya. Sepeda motor boleh, angkot boleh, truk roda 8 boleh gitu ya. Kalau masih memikirkan desil dan lain sebagainya, saya semakin yakin bahwa itu tidak akan mudah diterapkan dan akhirnya tidak pernah ada pembatasan, padahal beban subsidi itu sangat besar itu Mas. Iya, karena udah ada contoh tadi Bang Fahmi ya, My Pertamina, CC juga ya ternyata nggak jalan. Nah, kalau ke Mbak Niti, bahwa sebenarnya
banyak langkah yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk My Pertamina tadi gagal, CC juga gagal. Apakah yang disebutkan Bang Fahmi tadi harusnya ini yang harus segera dilakukan, Mbak Niti, bahwa motor, angkutan umum udah itu yang memang berhak pertalite, yang lain ya mobil, mau mobil apapun, ya mobil pribadi go ke Pertamax menurut Anda? Iya, memang saya setuju bahwa ada kepentingan-kepentingan umum seperti angkutan umum ataupun memang plat kuning itu memang dan UMKM misalnya ya, pedagang itu berhak untuk mendapatkan BBM subsidi dan juga masyarakat bawah. Tapi memang untuk pembatasan ini memang agak sedikit rancu terkait dengan status sosial ekonomi dan juga kemampuan gitu, karena untuk validitas data yang perlu harus diperbarui ini pun juga, dan juga kemampuan mobil pribadi, misal mobil pribadi tapi masih kredit, itu kan juga ada pengeluaran yang lebih. Benar. Gitu. Nah, itu juga tidak serta-merta bahwa ada status ekonomi yang lebih tinggi. Nah, dan juga mungkin ada konsumen atau masyarakat yang punya asetnya banyak, mungkin biasa tuh yang sudah purna tugas ya, asetnya banyak tapi uang cashnya atau uang secaranya itu mungkin tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan kebutuhan juga banyak. Nah, itu kan juga menjadi standar yang rancu. Bagaimana status ekonomi masyarakat ini, pengeluaran dan juga pemasukan, ini akan menjadi kerancuan di implementasi di lapangan. Nah, mekanisme-mekanisme ini sebenarnya harus juga dipertimbangkan gitu. Jadi jangan sampai akses masyarakat ini serta-merta dibatasi, padahal sebenarnya mereka mampu. Jadi perlu ada pendefinisian, pengkategorian yang jelas, dan juga indikatornya itu yang jelas, dan juga yang tentunya konsumennya juga harus diinformasikan. Gitu. Iya, harus ada tadi ya sosialisasi terlebih dahulu dan tidak semerta-merta langsung gitu ya Mbak Niti ya, langsung diterapkan. Tapi Mbak Niti, yang menarik juga Bang Fahmi tadi bilang disparitas harga ini jadi salah satu poin ya. Itu kenapa orang akhirnya beralihnya, karena kan harganya cukup signifikan. Anda melihat disparitas harga juga salah satu item yang harusnya bisa ditekan agar publik tadi juga paham harus menggunakan yang mana. Karena kan kalau kita lihat ada yang lebih murah ya orang akan seperti itu Mbak Niti. Iya, itu benar-benar sangat mempengaruhi. Dulu itu kan Pertamax tidak setinggi ini. Dulu mungkin masyarakat banyak yang menggunakan Pertamax, tapi karena ada kenaikan harga yang mempengaruhi pengeluaran mereka, jadi berpikir dua kali untuk menggunakan Pertamax yang sama, sehingga ada penurunan dan migrasi itu juga mempengaruhi gitu. Jadi fluktuasi harga pasar dan juga bukan harga Pertamax saja ya atau BBM lain, tapi kan dari komoditas pasar yang lain itu juga mempengaruhi pengeluaran masyarakat gitu ya. Jadi range Pertalite dan Pertamax itu cukup jauh gitu. Jadi ketika mau ada pengambilan keputusan ya tentu merasa yang lebih murah ya yang itu yang dipilih gitu. Itu sebenarnya yang sifat konsumen, mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka. Mbak, kalau ada anggapan nih, mungkin masih singkat aja Mbak Niti sebelum saya ke Bang Fahmi. Efisiensi ini ibaratnya memindahkan beban biaya dari negara ke konsumen, karena harusnya negara dong yang hadir gitu. Anda melihat ini Mbak? Ya, tentu sebenarnya prinsipnya kami setuju untuk terkait dengan tepat sasaran. Tapi memang prinsip memindahkan beban negara kepada masyarakat itu yang saya tidak setuju. Itu yang seharusnya malah negara yang harus hadir membantu masyarakat, bukan masyarakat yang sekiranya menerima beban-beban dari negara tersebut. Jadi prinsipnya dan pemikirannya itu harus diperbaiki lah gitu. Harusnya negara yang membantu masyarakat. Iya, apalagi kan kategori kita kan negara berkembang ya Mbak, masyarakatnya juga masih banyak yang survive gitu ya. Nah kalau saya ke Bang Fahmi, Bang, dengan formula yang pemerintah coba terapkan ini ya Bang ya, tadi untuk menekan biaya subsidi agar ya tidak bengkak seperti itu. Ada nggak sih Bang Fahmi cara lain agar kita tetap hemat energi, subsidinya tepat sasaran selain dengan desil ataupun dengan tadi sepeda motor dan angkutan umum? Ada cara lain menurut Anda sebagai pengamat Bang Fahmi? Nah tadi kalau
subsidi yang diberikan pada sepeda motor dan angkot tadi, maka pemilik kendaraan pribadi tadi ini mau tidak mau kan tidak harus pindah ke Pertamax. Nah, dengan Pertamax yang harganya mahal tadi, maka pemilik mobil pribadi tadi dia akan berusaha hemat tadi gitu ya. Tapi kalau dengan harga Pertalite yang murah, barangkali dia akan boros. Itu barangkali salah satu cara juga untuk menghemat gitu ya, BBM bersubsidi tadi. Saya setuju dengan Mbak Niti tadi masalah keadilan misalnya. Tapi masalahnya itu kan tidak mudah. Harus dikaji dulu misalnya. Sekarang kan masih mau dikaji, kemudian terapkan, saya nggak yakin itu akan bisa diterapkan seperti halnya yang sebelum-sebelumnya itu. Tapi kalau yang sederhana ini terapkan dulu, sepeda motor dan angkot dan truk misalnya. Nah, setelah diterapkan itu kan ada penghematan yang cukup besar gitu ya. Sambil kemudian nanti dievaluasi, barangkali pemilik mobil pribadi yang pensiunan misalnya, atau juga yang digunakan untuk Grab atau ojol gitu ya, itu barangkali bisa juga dapat subsidi dengan kriteria tertentu gitu ya. Jadi terapkan dulu yang sekarang supaya ada penghematan gitu ya. Ini mengingat juga bahwa fiskal kita ini kan semakin membengkak, semakin berat bagi perekonomian Indonesia. Jadi selesaikan dulu itu. Nah, sambil nanti dievaluasi terkait dengan masalah keadilan, masalah beban rakyat tadi gitu ya. Nah, di negara misalnya Malaysia itu justru orang kaya dapat subsidi gitu ya, karena BBM yang RON 95 itu dapat subsidi karena budgetnya, anggarannya Malaysia itu memenuhi untuk memberi subsidi. Tapi kalau sekarang kita ini beban subsidinya itu kan semakin berat gitu ya, maka ada urgensi untuk segera dilakukan pembatasan dulu sambil dievaluasi. Jangan dibalik, dievaluasi mekanismenya dulu baru diterapkan, tidak akan pernah diterapkan seperti yang pernah terjadi sebelumnya itu, mulai Pertamina sampai Barcode itu selalu gagal untuk diterapkan itu, Mas. Bang Fahmi, kalau saya tanya terkait ini Bang, elektrifikasi ya, listrik ya. Apakah ya kendaraan listrik, plus kita tahu tadi Pak Prabowo beberapa jam yang lalu baru saja launching MOLI ya, motor listrik nasional. Anda lihat bahwa apakah ya infrastruktur kita dan kesiapan kita dan mungkin ya kemudahan rakyat untuk memiliki kendaraan listrik itu bisa jadi solusi mungkin Bang Fahmi menurut Anda? Ya, itu bisa jadi solusi tapi jangka panjang, Mas. Baik. Karena itu mengubah behavior gitu ya, dari konvensional ke listrik. Ini butuh berbagai pertimbangan juga selain infrastruktur tadi. Ketersediaan infrastrukturnya itu kan masih terbatas. Nah, kemudian mengubah perilaku tadi itu tidak mudah, banyak pertimbangan yang harus diberikan. Misalnya orang Indonesia kalau beli kendaraan bermotor itu berpikir nanti kalau dijual lagi harganya jatuh atau tidak misalnya. Ini juga akan menjadi pertimbangan beralih ke mobil listrik, tetapi jangka panjang saya meyakini kalau itu direncanakan dengan baik gitu ya, maka pada saatnya akan menjadi solusi. Tapi kalau jangka pendek ini untuk menyelamatkan fiskal kita yang semakin hancur gitu ya, ini tidak akan bisa teratasi. Kecuali pembatasan tadi segera diterapkan gitu, Mas. Oke, Mbak Niti. Terakhir Mbak Niti, bagaimana Anda dari YLKI dan tanggapan Anda, mungkin closing statement apa yang bisa kita petik hari ini dan bagaimana pemerintah harusnya bersikap dengan segera, baik itu tadi untuk kebijakannya, pengetatannya agar tepat sasaran, Mbak Niti? Ya, tentunya secara prinsip YLKI mendukung untuk adanya penyaluran distribusi BBM subsidi tepat sasaran ini ya. Tapi memang tadi prinsipnya jangan sampai negara memindahkan beban kepada rakyat, karena di sini juga rakyat membutuhkan kehadiran negara. Dan tentunya secara pendistribusian ini juga harus ada unsur keadilan dan juga keberlanjutan. Maka dari data itu sebenarnya juga sangat penting, tapi memang harus divalidasi dan juga dimutakhirkan data, dan perlu ada sosialisasi secara luas dan juga perlu ada mekanisme pengaduan dan juga mekanisme banding ketika konsumen merasa berhak. Harus ada banding di situ bahwa konsumen sebenarnya berhak untuk mendapatkan itu. Jadi
unsur-unsur dari prinsip perlindungan konsumen ini Ya. juga harus menjadi prioritas utama. Oke. Mbak Niti, Bang Fahmi, terima kasih banyak atas bincang singkatnya. Ini juga jadi perhatian kita semua masyarakat. Kalau ya tadi mampu, dimohon ya jangan pakai subsidi orang, beli yang seharusnya gitu ya kalau yang mampu. Dan tadi pemerintah juga jangan asal ambil kebijakan, tapi benar-benar dilihat nih desilnya, kondisi ekonominya. Karena nggak semuanya itu yang terlihat baik-baik saja itu baik-baik saja ya. Mbak Niti dan juga Bang Fahmi. Terima kasih semuanya. Semoga ada kabar baik di bulan kemerdekaan ini. Terima kasih Mbak Niti dan juga Bang Fahmi. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.